warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi PPT kami tentang negara hukum dan hukum administrasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Wahyu Utami dengan NIM 2004-2002. Selanjutnya ada Cynthia Fitri 2004-2152. Ada Syufrullah dengan NIM 2004-2159. Dan saya sendiri Wiki Putri Melia 2004-2295 serta Zaina Zafira 2004-2302. Baiklah, masuk saja pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Peristilahan hukum administrasi di negara. Ada berbagai istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari administratiefwet yang dikenal di negara Belanda, Verwaltungsrecht di Jerman, Recht administratif di Prancis, administrative law di negara Inggris dan Amerika. Ada berbagai istilah dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari administratiefwet yang dikenal di negara Belanda. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dahulunya merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga hukum administrasi negara Indonesia merupakan terjemahan dari administratiefwet. Selanjutnya, di Indonesia juga banyak istilah hukum administrasi negara, diantaranya Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada cetakan pertama, memakai istilah hukum tata usaha Indonesia, kemudian pada cetakan kedua, menggunakan istilah hukum tata usaha negara Indonesia, dan pada cetakan ketiga menggunakan istilah hukum administrasi negara Indonesia. Wirjono Prajokodikoro dalam tulisannya di Majalah Hukum tahun 1952 menggunakan istilah tata usaha pemerintah. Juihal Hesan Koesoemamadja dalam bukunya Pokok-pokok hukum tata usaha negara menggunakan istilah hukum tata usaha negara dengan alasan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Selanjutnya, Prajudi Armosudijo dalam prasarannya di Musyawarah Nasional Persahi tahun 1972 diperapat menggunakan istilah peradilan administrasi negara. Selanjutnya, W.F. Prince dalam bukunya In Hiding in Health Administrative Reach Fund Indonesia menggunakan istilah hukum tata usaha negara Indonesia. Rapat staf dosen Fakultas Hukum Negeri Seluruh Indonesia bulan Maret 1973 di Cirebon memutuskan sebaiknya menggunakan istilah hukum administrasi negara dengan alasan hukum administrasi negara pengertiannya lebih luas dan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan negara Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Wahyu Utami. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Wike. Selanjutnya saya akan membaca tentang teori dan konsep negara hukum. Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filosof, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum
yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Para filosof tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak, militer, dan teknokrat, petani, dan pedagang. Selanjutnya, dalam kurun waktu ratusan tahun, bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam Rigsdaad dan Rule of Law yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan. Menurut Seltema, Rigsdaad adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa kontinental seperti kepastian hukum, persamaan, demokrasi, pemerintahan yang melayani umum. Equality artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara keadilan dengan persamaan adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan. Karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan. Lanjut. Mengenai gagasan konsepsi negara hukum ini pada dasarnya sebenarnya bermuara pada perlindungan hak dan kebebasan individu dan pembatasan negara untuk menghormati hak-hak individu tanpa diskriminasi. Dengan demikian, harus ada pembagian kekuasaan dan lembaga peradilan yang independen untuk mengawasi dan jaminan ditaatinya hukum. Dalam perkembangannya setelah abad ke-20, konsepsi rule of law dan Rigsdaad terkandung makna konstitusional demokrasi. Selanjutnya disebut dengan constitutional democracy and rule of law. Implementasi lebih lanjut konsep rule of law menurut Black-Scholes antara lain, tidak adanya kesewenang-wenangan kekuasaan karena ada supremasi hukum. Supremasi hukum mutlak dan tidak ada orang yang dapat demokratis Rigsdaad. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Wike. Terima kasih kepada teman kita tadi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zena Zarifah. Kepada Zena dipersilakan. Selanjutnya yaitu pengertian dan konsep dasar hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Oppenheim mengatakan hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Selanjutnya, administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. Administrasi negara sebagai suatu sistem yang menjadi guidance dalam mencapai tujuan negara tersebut membutuhkan dasar legalitas yang disebut dengan hukum administrasi negara. Apabila administrasi negara dimaknai sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan negara, maka hukum administrasi negara dapat dimaknai sebagai hukum yang mengatur sistem tersebut dalam rangka mencapai tujuan negara. Definisi hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya dalam melayani warga negara dan harus memperhatikan kepentingan warga negara. Administrasi negara bertujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Konsep yang dikemukakan oleh Utrecht tentang hukum administrasi menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan lapangan hukum administrasi negara, ilmu pemerintahan, dan public administration. Hukum administrasi negara sebagai himpunan peraturan-peraturan istimewa, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Menurut Utrecht, hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan berfungsi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya dikemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi negara diatur oleh hukum tata negara, hukum privat, dan sebagainya. Sekian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zenarifa. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Cynthia Fitri. Baiklah, saya Cynthia Fitri dengan nomor mahasiswa 4215 akan menyampaikan materi tentang produk-produk hukum administrasi negara, ruang lingkup administrasi negara. Produk-produk hukum administrasi negara yang pertama heteronom. Hukum administrasi negara heteronom adalah kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang dibentuk oleh badan atau lembaga di luar pemerintah atau dibentukkan oleh lembaga pemerintah. Sebagai contoh, undang-undang dibentuk DPR yang materi muatnya mengatur susunan organisasi pemerintahan atau wewenang atau tugas pemerintah dapat disebut sebagai contoh hukum administrasi negara heteronom. Bahkan, undang-undang sebagai bagian dari dahan heteronom merupakan norma hukum administrasi negara yang menentukan materi muatan atau norma HAN otonom yang merupakan jabaran dari perintah undang-undang sebagaimana dimaksud di atas. Jenis atau kaidah hukum administrasi negara heteronom adalah sangat terbatas karena lembaga negara atau badan yang memiliki wewenang membentuk norma hukum administrasi negara adalah terbatas. Yang kedua yaitu otonom. Hukum administrasi negara otonom adalah kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang dibentuk atau diciptakan oleh jabatan-jabatan pemerintah yang berwenang. Jika bertitik tolak di pengertian yang dikemukakan di atas, jenis atau macam kaidah hukum administrasi negara otonom adalah berbagai macam, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan kota, dan sebagainya, termasuk dalam kelompok HAN otonom. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dalam arti luas dapat dibagi dalam 4 bidang, yaitu hukum pemerintahan, hukum peradilan, hukum kepolisian, dan hukum perundang-undangan. Sedangkan ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi wewenang lembaga negara, baik pusat dan daerah. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antar lembaga negara dengan warga masyarakatnya. Selanjutnya, lingkup hukum administrasi negara Van Halenhoven dalam bukunya memberi skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut. Yang pertama itu hukum tata negara. Di dalam hukum tata negara meliputi pemerintah, peradilan, polisi, dan undang-undang. Selanjutnya itu lingkup hukum administrasi negara. Adapun lingkup hukum administrasi negara ini, yang pertama yaitu hukum perdata, yang kedua hukum pidana, yang ketiga hukum administrasi negara atau administrative rights yang meliputi hukum pemerintah, hukum peradilan, yang mana hukum peradilan ini meliputi hukum acara pidana, hukum acara data, hukum peradilan administrasi negara, hukum kepolisian, hukum proses perundangan. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya kembali ke Dawi. Terima kasih kepada Cynthia Fitri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sufrullah. Kepada Sufrullah dipersilakan.
Ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Philippus Hemhat John dan kawan-kawan, bahwa ruang lingkup kajian hukum administrasi negara meliputi yang pertama, mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Yang kedua, mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut. Yang ketiga, perlindungan hukum. Dan yang terakhir, hukum administrasi Belanda menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, ada berbagai istilah dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari administratie yang dikenal di negara Belanda, Verwaltungsrecht di Jerman, Droit administratif di Prancis, Administrative Law di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dahulu merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga hukum administrasi negara di Indonesia merupakan terjemahan dari administratie. Yang kedua, pemikiran teori tentang negara hukum banyak yang dikemukakan oleh para filsuf yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan-tindakan dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Produk-produk hukum heteronom adalah kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang dibentuk oleh badan atau lembaga di luar pemerintah. Produk hukum otonom adalah kaidah-kaidahan yang dibentuk atau diciptakan oleh jabatan-jabatan pemerintah yang berwenang. Hukum administrasi negara dalam arti luas itu dapat dibagi dalam 4 bidang, yaitu Bestuurrecht, hukum pemerintahan, Justitierecht, hukum peradilan, Politierecht, hukum kepolisian, dan Regelrecht, hukum perundang-undangan. Sedangkan ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi wewenang lembaga negara yang baik, pusat dan daerah, berhubungan kepesertaan antara lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat. Bella, kembalikan ke Wiki. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.